Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Putri dari kelas 3 Ekonomi Syariah D dengan NIM 2017201168. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi dari individu, kelompok, atau organisasi dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, mengamankan, menggunakan, menempatkan produk, pelayanan, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kemauan dan dampak dari proses ini kepada konsumen dan masyarakat. Menurut Kotler, perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan memposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Sedangkan menurut Kanok, perilaku konsumen menggambarkan cara individu untuk mengambil keputusan dalam rangka untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia, baik uang, waktu, usaha, dalam rangka untuk membeli barang yang berhubungan dengan konsumsi tersebut. Selanjutnya yaitu keputusan konsumen. Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian mereka. Keputusan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam setiap waktu dan di segala tempat. Keputusan tersebut termasuk keputusan yang menyangkut kegiatan individu. Mempengaruhi keputusan konsumen yang dilakukan secara efektif akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Ini berarti meningkatkan pula tingkat keuntungan yang kita peroleh. Keputusan konsumen atau organisasi adalah aktivitas yang dilakukan secara sadar, rasional, dan terencana. Keputusan konsumen merupakan analisis mengatasi permasalahan. Adapun proses keputusan pembelian, yang pertama, penganalisaan produk terhadap produk yang kita jual. Yang kedua, pencarian informasi, baik itu price, harga, kutukan kualitas produk, kemudian di mana adanya untuk pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian setelah mengevaluasi produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah yang pertama, budaya. Subbudaya dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan kumpulan dari nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari dari anggota sosial seperti keluarga dan institusi penting lainnya. Subbudaya adalah sekelompok orang yang berbagi nilai sistem berdasarkan pengalaman hidup dan situasi, nasionalisme, agama, dan ras. Kelas sosial relatif permanen, di mana anggotanya berbagi nilai, ketertarikan, dan perilaku yang mirip. Yang kedua yaitu sosial. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Yang ketiga, pribadi. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, meliputi usia, tahap dalam siklus kehidupan, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Yang keempat, psikologis. Satu perangkat proses psikologis berkombinasi dengan karakteristik konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan konsumen. Pengambilan keputusan untuk menggunakan produk atau jasa yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu bentuk keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan menggunakan produk atau jasa ditentukan oleh perilaku konsumen. Proses keputusan menggunakan produk atau jasa tersebut dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan yang didasari sebagai perbedaan antara keadaan sebenarnya dan keadaan yang diinginkan. Berdasarkan pengalamannya, seseorang belajar untuk mengatasi dorongan yang terjadi dan didorong ke arah satu jenis objek yang diketahuinya akan dapat memuaskan dorongan yang timbul. Selanjutnya ada 4 jenis pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama, complex decision making adalah keputusan pembeli yang rumit. Ini melibatkan pembeli yang memiliki keyakinan tentang produk tersebut. Pembeli sudah membangun sikap terhadap produk tersebut dan pembeli juga melakukan atau membuat pilihan yang cermat. Yang kedua, perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan atau brand loyalty. Brand ini orang sudah sangat tertarik dengan brand tersebut. Jika dia tidak ingin cukup lama untuk mempertimbangkan antara barang satu dengan barang yang lainnya, dia akan lebih cepat mengambil pilihan karena di satu sisi mereka sangat peka terhadap harga, tetapi di sisi lain juga ingin kenyamanan dalam berbelanja. Yang ketiga, limited decision making, yakni perilaku pembelian yang mencari varian lain, bagian yang menarik untuk kita pelajari, karena dengan banyak produk yang dibeli, banyak informasi yang ada, kemudian ada informasi baru yang lebih menarik lagi, akan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen tipikal. Perilaku pembelian pada model konsumen seperti ini, model ini konsumen dalam pola perilakunya itu lebih kepada melihat price. Yang keempat, perilaku pembelian karena kebiasaannya akan mempengaruhi seseorang untuk membeli produk atau merek. Mereka kondisi seperti itu, maka periklanan selalu dibutuhkan terus untuk mempengaruhi perilaku konsumen.
Selanjutnya yaitu pentingnya perilaku konsumen. Menurut Amirullah, studi tentang perilaku konsumen dipelajari karena dua alasan utama. Yang pertama, perilaku konsumen penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saja setiap konsumen memiliki perilaku yang konstan, mungkin kajian tentang perilaku konsumen tidak begitu penting. Tetapi mengingat konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungannya, maka secara otomatis perilaku itu akan berubah-ubah, bahkan dalam hitungan hari. Perilaku konsumen di sini penting untuk memahami mengapa dan apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. Yang kedua, perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat terkait dengan masalah kejiwaan dan faktor eksternal. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar akan mudah untuk menggambarkan bagaimana proses keputusan itu dibuat. Sedangkan menurut Setiadi, studi tentang konsumen menjadi dasar yang amat penting dalam manajemen pemasaran untuk merancang dan mengembangkan riset pemasarannya, serta menetapkan segmentasi pasar. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, pentingnya bagi pemasar untuk mempelajari perilaku konsumen, yaitu dengan meletakkan konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasar, sehingga dengan memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijaksanaan pemasaran yang tepat dan efisien. Dengan kata lain, mempelajari perilaku konsumen bertujuan untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek yang ada pada konsumen yang akan digunakan dalam menyusun kebijaksanaan pemasar yang berhasil. Sekian penjelasan dari saya tentang perilaku konsumen. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.